Halo Sobat Air, perkenalkan, nama saya Afan. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir pengembangan sumber daya air yang berisi ajakan kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar untuk sama-sama melestarikan sumber daya air yang berkelanjutan. Next. Jadi di sini ada gambar air, butiran air. Air itu adalah unsur yang sangat vital bagi manusia. Dengan peradaban saat ini, di mana sanitasi bersih menjadi sebuah kebutuhan, dan pertanian dan tanamannya itu menjadi sebuah kebutuhan juga bagi kita, saya berani bilang bahwa ketika air dihilangkan atau tercemar semuanya, maka habis sudah peradaban manusia saat ini. Pun kalau kita tidak berbicara soal sistem, soal peradaban, sebenarnya secara biologis manusia normal tidak mampu bertahan lebih dari 100 jam tanpa air. Ternyata air yang sudah kita nikmati itu perlu melewati proses yang panjang. Memang bumi memiliki siklus hidrologinya sendiri, tetapi supaya air itu dapat kita minum, ternyata tidak semudah itu. Tapi selain mendatangkan manfaat, selain bisa diminum buat mandi dan lain-lain, ternyata jika tidak dikendalikan dengan baik, juga dapat menjadi bencana air itu. Contohnya banjir. Tahukah kamu bahwa tiap tahun ada 514 orang Indonesia yang meninggal karena banjir? Maka di sini sebagai calon engineer yang terlibat dengan sumber daya air, saya mengajak semuanya yang menonton di sini untuk sama-sama peka terhadap air. Ini bukanlah perang sebenarnya. Ini soal saling bahu-membahu karena saya saja, pemerintah saja, atau satu golongan saja tidak akan bisa menjawab permasalahan sumber daya air yang ruwet akar dan sebab akibatnya. Teknis, karakter, dan empati semua dibutuhkan. Ayo mulai dari hal-hal kecil, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk anak dan cucu kita nanti. Di sini ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Contohnya, dengan tidak membuang sampah plastik sembarangan, pun juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena ternyata plastik-plastik yang dibuang secara sembarangan dan akan menghambat sungai itu sering kali menyebabkan banjir ketika hujan terjadi karena airnya tidak dapat mengalir. Jelas. Kemudian yang bisa dilakukan juga tidak menebang pohon secara sembarangan atau kita tidak banyak-banyak sekali secara berlebihan menggunakan produk-produk yang dari pohon seperti tisu misalnya. Karena keberadaan pohon ini selain vital terhadap kita, vital juga terhadap air. Dia sebagai satu kesatuan sistem ekosistem yang utuh lah. Kemudian dalam sehari-hari juga kita perlu mengurangi dan menghemat penggunaan air dalam berwudu, dalam mandi, dalam sikat gigi. Kalau bisa dilakukan satu waktu, ya dilakukan satu waktu aja. Biar airnya juga nggak semakin banyak yang terbuang gitu deh. Kemudian saya akan bercerita tentang diri saya sendiri. Nah, apa sih saya berbicara soal air? Dan saya akan bicara soal jujur. Kalau ternyata saya tidak punya pengalaman atau latar belakang yang unik, punya cerita inspiratif, kenapa saya akhirnya concern terhadap hal ini. Dan saya juga sebagai calon engineer sipil dari 5 kelompok keahlian yang ada, saya tidak memfavoritkan air dan tidak memfavoritkan keempat lainnya. Saya tidak memfavoritkan apapun. Menurut saya, seharusnya lulusan teknik sipil itu bisa lima-limanya gitu. Dan saya tidak mengkerdilkan air, saya belajar dengan sungguh-sungguh soal air gitu. Jadi, tapi kenapa sih saya concern ke sini? Karena saya merasa bahwa ini adalah kebutuhan bagi manusia. Manusia butuh gedung 15 lantai, tapi itu bukan kebutuhan primer. Sementara kalau air nih dari golongan paling bawah sampai golongan paling atas, itu semuanya membutuhkan air dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dan saya juga pengen anak saya nanti dan cucu saya nanti menikmati air yang ada, yang terjaga gitu. Selama berkuliah, kemudian selama berkuliah di ITB, saya sudah pernah mengerjakan tugas untuk mendesain drainase, bangunan air, perencanaan waduk, dan skema sumber daya air. Dan saya juga siap belajar lebih jika memang saya dibutuhkan untuk mendesain salah satu infrastruktur PSDA. Kemudian untuk moto hidup. Nah, jadi ayah saya pernah berkata kepada saya bahwa di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Dan kalimat tersebut yang menjadi moto hidup yang saya pegang sampai saat ini. Dalam hal apapun, jika saya menginginkan sesuatu, ya saya harus berusaha untuk menggapai itu sendiri.
dengan jalan dan cara yang paling bagus. Kalau saya tidak mau, ya saya jangan berharap hal itu gitu. Saya tidak menunggu atau mengandai-andai jika mempunyai keinginan, karena makan siang itu tidak akan datang dengan sendirinya kepada saya. Dan jika saya menginginkan anak dan cucu saya nanti kebutuhan airnya terjaga, tentu saya akan mencari cara dan melakukan usaha yang mungkin bisa saya lakukan. Ini adalah pandangan saya ke depan, karir plan ceritanya. Jadi, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, saya bersedia untuk belajar lebih jika dibutuhkan untuk mendesain infrastruktur PSDA. Dalam 3 tahun ke depan, 3-5 tahun ke depan, jika saya lulus, saya mungkin perlu belajar menjadi seorang engineer di perusahaan, di BUMN, dan mencari pengalaman. Dan dalam 10-15 tahun ke depan, jika saya sudah mempunyai reputasi yang tinggi, rencananya saya akan mengerjakan proyek desain secara mandiri. Saya membuka konsultan privat atas nama saya atau membuat perusahaan konsultan sendiri. Dan fokus saya sendiri mungkin pertama kali saya akan fokus ke daerah saya sendiri, yaitu di Lampung. Dan bidang yang akan saya tekuni dalam teknik sipil adalah bidang tanah, geoteknik, dan air. Karena keduanya saling berhubungan menurut saya. Oke, next. Nah, ini dia. Masalah-masalah air ternyata tidak bisa diselesaikan dengan teknis saja dan hal-hal kecil tadi. Karena ternyata ini adalah hal yang kompleks. Ada infrastrukturnya pun mahal. Ada pejabat-pejabat publik yang mengatur hal ini. Dan mimpi saya tadi, tujuan saya tadi, tidak akan tercapai kalau salah satu di antaranya saja yang punya kewajiban atau punya tanggung jawab terhadap hal itu tidak berintegritas dan serakah sendiri. Maka ini adalah menjadi poin yang penting jika saya ingin mewujudkan mimpi saya tadi. Gitu. Dan integritas ini merupakan hal yang ya sering diulang-ulang ya, karena memang itu penting gitu. Terus coba saya akan menilai diri saya dalam skala 100. Saya tentunya selalu berusaha mendapat penilaian 100 dari diri saya sendiri untuk berintegritas. Tapi pada prakteknya saya paling tinggi mungkin bisa memberikan diri saya sekitar 80 lah. Karena mungkin masih ada hal-hal kecil yang luput dari perhatian saya. Tapi saya akan selalu berusaha mencapai 100 buat integritas ini. Terus kira-kira 50 tahun lagi, saya masih berintegritas nggak ya? Saya harap pada umur 50 tahun, saya bisa mendapatkan nilai 100 untuk diri sendiri. Dengan bertambahnya usia, saya harap saya semakin bijak, saya tidak terpengaruh dengan dunia, semakin dekat dengan Tuhan, dan dapat melakukan apa yang benar. Amin. Kemudian saya akan menjelaskan sebenarnya praktek apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi. Sebagai mahasiswa akademisi, saya memperhatikan betul ketika kelas sehingga ketika ujian saya tidak memiliki keinginan untuk nyontek. Dan kalau hubungannya dengan PSDA, ketika saya mendapatkan tugas desain, saya akan mengerjakan tugasnya sebenar-benarnya, seideal mungkin, tidak dimanipulasi, supaya hal itu menjadi kebiasaan bagi diri saya sendiri. Ketika kerja nanti, tidak manipulasi juga, mengerjakan atau memberikan desain yang sesuai kebutuhan yang sebenarnya. Kemudian sebagai pengurus himpunan, saya tidak menggunakan uang bersama untuk kepentingan pribadi. Sebagai anak yang baik, saya melaporkan pengeluaran dan pemasukan saya secara jujur pada orang tua. Dan sebagai manusia yang baik, saya berusaha melakukan apa yang saya pikirkan dan saya katakan. Tapi hal-hal yang tadi saya sebutkan ternyata tidak semudah itu buat dilakukan. Nah, saya ada 2 tips buat itu. Dan ini buat diri saya sendiri. Siapa tahu ada orang lain yang ternyata nyantol dan bisa menggunakan tips ini juga. Yang pertama, terkait dengan latar belakang saya. Saya dilahirkan dan besar di Lampung, di mana ada budaya pil pesenggiri, yaitu singkatnya ya, harga dirinya tuh tinggi intinya. Maka saya benar-benar memonti diri saya sendiri. Saya kayak buat peraturan sendiri dalam diri saya. Kalau saya berperilaku tidak berintegritas, maka saya akan sangat melukai atau mencoreng harga diri saya sendiri. Dan itu ternyata ampuh buat diri saya. Sampai saat ini, dorongan itu cukup kuat untuk menahan diri saya untuk berperilaku tidak berintegritas. Jadi, ada dorongan, wah masa lu tidak berintegritas sih, Van? Kayak ada hati kecil saya ngomong kayak gitu. Gimana dengan harga diri lu gitu kan? Terus yang kedua, saya mendekatkan diri kepada Tuhan supaya diberikan pertolongan dan dikuatkan dalam menjaga prinsip ini. Gitu. Ya, kurang lebih berintegritas, dan itu soal integritas. Saya berharap integritas ini bisa diterapkan dengan baik. Integritas ini saya merasa dan saya percaya kalau misalnya seluruh lulusan teknik sipil ITB yang diproyeksikan nantinya akan menjadi stakeholder
di air, di infrastruktur, atau apapun, semuanya memiliki integritas. Saya yakin 50% dari masalah yang ada saat ini di Indonesia itu bisa terselesaikan. Karena integritas itu adalah karakter yang sekuat itu. Gitu. Next. Oke, ini adalah bagian terakhir dari UAS ini, yaitu saya akan menuliskan harapan saya atau doa saya untuk PSDA di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa, ya Allah, saya berdoa supaya dalam 50 tahun lagi di Indonesia permasalahan sumber daya air dan air bersihnya sudah dapat teratasi. Saya berdoa supaya anak cucu saya nanti kebutuhan airnya dapat terjaga. Saya memohon supaya semua pihak dan generasi yang bertanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut betul-betul kapabel, betul-betul mampu untuk mewujudkannya. Maka saya juga mohon untuk bisa diberikan kekuatan, ketahanan yang tinggi untuk selalu belajar, selalu mempertahankan karakter, dan determinasi tinggi untuk menjadi bagian dari pihak yang berhasil mewujudkan harapan tersebut. Amin. Itu video UAS saya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga PSDA Indonesia menjadi lebih baik lagi. Semoga saya bisa mencapai mimpi saya. Semoga semua yang mendengarkan ini bisa mengamini hal tersebut dan semoga kita bersama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin.